Proses penciptaan Adam alaihi salam. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang status Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama, bukan rekayasa evolusi sebagaimana yang diutarakan oleh Darwinisme. Maka berikut ini akan dijabarkan proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam berdasarkan catatan dan penjelasan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan proses penciptaan Nabi Adam alaihi salam yang termaktub dalam Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. A. Tahap pengambilan tanah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai mensosialisasikan Adam alaihi salam menjadi khalifah di bumi, walau mendapat penyangkalan dari malaikat, namun pada akhirnya para malaikat menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Biarin dia, pemilik sekaligus penguasa jagat raya ini. Sebagai tahap awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat untuk turun ke bumi secara berurutan untuk mengambil tanah sebagai bahan penciptaan Adam. Urutan turunnya malaikat sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril. Ketika Jibril sampai di bumi hendak mengambil segenggam permukaan bumi, bumi pun bersumpah di hadapan Jibril dengan ungkapan, "Demi Allah yang mengutus engkau datang kepadaku, aku tidak suka diambil untuk menjadi bahan penciptaan orang yang anak cucunya ada yang akan menjadi penghuni neraka." Mendengar ucapan itu, malaikat Jibril tidak bisa berbuat banyak. Lalu kembali ke hadirat Allah tanpa membawa apa-apa dan melaporkan apa yang dikatakan bumi kepadanya. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan Allah pun menerima laporan malaikat Jibril tanpa komentar. 2. Malaikat Mikael. Malaikat Mikael. Sesampainya malaikat Mikael di bumi, bumi pun bertanya kepada malaikat Mikael, "Untuk apa engkau datang kepada saya?" Mikael menjawab, "Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil segenggam tanah dari permukaanmu untuk menjadi bahan penciptaan manusia yang akan menjadi khalifah dan abidullah di atas punggungmu nanti." Maka bumi bersumpah, "Demi Allah yang mengutus engkau datang kepada saya tidak suka untuk diambil menjadi bahan penciptaan orang yang anak cucunya ada yang menjadi penghuni neraka. Kembali saja dan pergi." Berbagai macam alasan dibuat oleh malaikat Mikael agar bumi mengeluh dan mengizinkan untuk diambil, namun semua alasan mentok. Akhirnya malaikat Mikael kembali dengan tangan kosong melapor kepada Allah. Dan Allah yang Maha tahu segalanya menerima laporan malaikat Mikael tersebut. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun harap-harap cemas untuk mendatangi bumi karena menyaksikan dua orang temannya gagal menjalankan tugas. Namun malaikat Israfil pun turun ke bumi, lalu bumi pun bertanya kepada malaikat Israfil, "Untuk apa engkau datang kepadaku?" Malaikat Israfil pun menjawab, "Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil segenggam tanah dari permukaanmu yang akan dijadikan bahan penciptaan khalifah dan abidullah di muka bumi, dan yang akan mengatur bumi nantinya, serta yang akan menjadikan kamu sebagai tempat penyembah Allah nanti." Maka bumi pun lagi-lagi bersumpah, "Demi Allah yang telah mengutus engkau kepada saya tidak mau diambil menjadi bahan penciptaan orang yang anak cucunya menjadi penghuni neraka. Sebaiknya kau kembali dan laporkan sanggahan saya kepada Allah." Malaikat Israfil pun berkata, "Bukan begitu. Keturunan Adam nanti banyak yang akan taat kepada Allah, dan karena ketaatannya banyak yang akan masuk surga." Bumi pun berkata, "Biarpun begitu, pokoknya kau harus kembali." Maka malaikat Israfil pun menuruti kemauan bumi lalu melaporkan kepada Allah yang Maha tahu segala yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah pun menerima laporan malaikat Israfil apa adanya. 4. Malaikat Israel. Setelah 3 malaikat sebelumnya gagal membawa segenggam tanah dari bumi, maka malaikat Israel pun turun dan tidak mau mengalami kegagalan. Bagaimanapun caranya akan dilakukan untuk bisa membawa segenggam tanah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu malaikat Israel datang ke bumi, bumi pun bertanya, untuk apa engkau datang kepada saya? Apa engkau datang membawa visi yang sama dengan ketiga temanmu tadi? Demi Allah yang mengutus engkau datang kepada saya, kamu pun harus gagal seperti tiga temanmu tadi. Dan aku sudah katakan bahwa aku tidak suka dan tidak mau diambil menjadi bahan penciptaan orang yang anak cucunya ada yang menjadi perusak di bumi, menumpahkan darah di atas punggung saya lalu menjadi penghuni neraka. Apapun ocehan bumi setelah ia bersumpah tidak dipedulikan oleh malaikat Israel. Bahkan beliau pun ikut bersumpah dengan ucapan, demi Allah yang telah mengutus saya kepada engkau, aku tidak suka kembali dengan tangan kosong seperti ketiga temanku tadi. Hadap sana anakku, biar dilihat itu sama HP. Hadap sini ya. Dekat papa. Nah, pinter. Makan. Apapun yang terjadi dan apapun alasanmu, pokoknya saya harus berhasil membawa segenggam tanah dari engkau menjadi bahan penciptaan manusia yang akan mengatur engkau. Untuk meramaikan engkau, bahkan engkau akan bangga nanti karena akan ada dari anak cucu orang yang dibikin dari engkau itu menjadi makhluk yang paling mulia. Maka malaikat Israel pun berhasil mengambil segenggam tanah dari permukaan bumi yang syarat dengan anasir yang dibutuhkan untuk menciptakan khalifah di bumi, yaitu berupa oksigen, karbon, fosfor, uranium, yodium, karbohidrat, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya, seperti tertera pada tabel sebelumnya. Malaikat Israel pun kembali menghadap ke kehadirat Allah untuk membawa segenggam tanah yang ukurannya lebih dari 2 genggam. Ya. Apa ini? Ini adalah mic. Apa ini? Mic. Apa? Mic. Biar suaranya Mikael kedengeran di HP. Bunyi. Halo bilang. Ayo, ngomong. Halo. Iya. Malaikat Israel pun kembali menghadap kehadirat Allah untuk membawa segenggam tanah yang ukurannya lebih dari 2 genggam, yang kemudian dibagi 2, yaitu 50% ditaruh di dalam neraka dan 50% ditaruh di dalam surga sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah nanti akan dikeluarkan. B. Tahap proses penciptaan Adam alaihissalam. Setelah bahan tanah yang tersimpah dalam surga dan di dalam neraka dikeluarkan, lalu keduanya dicampur dan diaduk dengan air surga hingga menjadi lumpur, dan dengan kuasa Allah terbentuklah postur tubuh Adam. Iya. Bagaikan patung yang secara fisik sangat-sangat sempurna, namun hanya belum ditiupkan ruh. Kerangka fisik Adam ini ditaruh di depan pintu surga yang membuat para malaikat berkumpul dan berkerumunan untuk menyaksikan kerangka tersebut dengan penuh rasa takjub dan kagum karena keindahannya. Jutaan mata turut hadir di tempat itu, dan di tengah-tengah kerumunan para malaikat tersebut berdiri juga sosok makhluk yang bernama Iblis. Pada mulanya, Iblis juga kagum seperti para malaikat, namun setelah Iblis memeriksa secara teliti, ternyata dia menganggap hanya makhluk biasa, lalu mengatakan, "Wah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan saya." Iblis pun bertanya kepada para malaikat, "Kalau kalian diciptakan lebih mulia daripada ini, apa yang akan kalian lakukan? Dan kalau ternyata dia lebih mulia dari kalian, apa juga yang akan kalian lakukan?" Para malaikat menjawab, "Kalau kami diciptakan lebih mulia dari dia, kami akan membantunya menyelesaikan perkaranya. Dan kalau dia lebih mulia diciptakan dari kami, maka kami akan mengabdi kepadanya." Sementara itu, Iblis berkata dalam hatinya, "Kalau kami diciptakan lebih mulia dari dia, saya akan celakai dia. Dan jika dia lebih mulia dari saya, maka saya akan tipu daya dia." Pada saat itulah datang perintah sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Padahal Iblis sudah diperintah oleh Allah agar dia tidak menyembah selain Allah. Tiba-tiba disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Iblis tidak tahu bahwa walaupun sujud kepada Adam, namun kalau itu perintah Allah berarti taat kepada Allah. Akhirnya para malaikat sujud selama 120.000 tahun dan hanya Iblis yang tidak mau bersujud. Sikap Iblis yang tidak mau sujud itu membuat Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan lantang kepada Iblis,
Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada orang yang saya ciptakan langsung dengan kekuasaan saya? Iblis menjawab, hai Tuhanku, bukankah engkau menciptakan saya lebih mulia dari Adam? Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka tidak pantas saya yang lebih mulia hormat kepada yang hina. Dengan sebab ini kemudian iblis menjadi sombong dan kafir. Mikael ngapain? Di kamar mandi dong, jangan di situ ya. Cepat. Mana kayak? Ketawa dia, Be.